warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Berulum di channel Mambaul Media. Di video kali ini saya mau mencoba untuk mengeksplor jalur mati atau bekas dari jalur peninggalan dari Stadspoorwagen yang pernah melayani dari Ploso menuju ke Krian dan melayani di pabrik gula Gempol Kerep tentunya. Oke, ini masih kurang sedikit maju, jadi tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Klik like sebanyak-banyaknya, klik subscribe bagi yang belum di sebelah kanan video, kemudian jangan lupa di share jika bermanfaat, coret-coret kolom komentar, dan lanjut videonya. Nah, saya sudah sampai di tempatnya, di tempat EKS halte stasiun yang berada di Mentura atau di Menturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Apa bukti peninggalannya? Itu dia. Ada plang aset PT KAI yang ditancapkan di sini, dan kemungkinan juga di sebelah kanan sana di daerah sawah. Sekitaran tahun 74 perlintasan dari kereta api, ya mungkin lori tebu yang melayani menuju ke pabrik gula Gempol Kerep di zaman Hindia Belanda Stadspoorwagen. Peninggalannya ya di sekitaran sini, di belakangan sana. Itu di sebelah kiri ada patok asetnya, kemudian yang di sana yaitu plang aset dari PT KAI yang berlogo lama. Tanah dari perlintasan kereta api halte stasiun di Menturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ini, ya alhamdulillah dimanfaatkan oleh warga untuk sawah, untuk hunian warga, bengkel dan lain sebagainya. Ya karena di sana banyak rumbuk-rumbuk atau itu, jadi saya masih belum berani untuk melanjutkan ke sana. Mungkin jika sudah panen pasti saya akan buat part 2-nya masuk ke daerah sana dekat yang ada sekitaran halte stasiun Menturus yang berada di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Jika di dalam peta atau di Wikimedia Maps, yaitu namanya itu EKS halte stasiun Mentura, atau Mentura itu ya Menturus yang berada di Kecamatan Kudu ini. Coba jalan-jalan yang sebelah kiri, yang sebelah menuju ke arah stasiun Gempol Kerep atau ke pabrik gula Gempol Kerep, kemudian yang bertujuan akhir di Krian. Saya bilang tadi, yaitu saya tidak membahas skrip atau narasi yang mau saya buat untuk video. Jadi ya sejarahnya, cuplikan sejarah yang saya ambil dari postingan dari mas-mas master yang telah diposting di Google. Ini dia sejarahnya. Di zaman dahulu, halte-halte yang berada di jalur Ploso Krian, Ploso Krian
itu peninggalan dari zaman Hindia Belanda yang bernama Stadspoorwegen dan juga Oosterlegenen. Di tahun 1921 itu pengaktifannya, dan pembangunannya di tahun 1916. Namun dikarenakan kalah bersaing dengan moda transportasi yang lain atau transportasi pribadi yang ada di zaman sekarang, dan juga angkutan umum lainnya seperti bus dan juga angkot dan juga truk yang biasa dibuat untuk melayani di pabrik gula. Ya kan sekarang sudah memakai truk, dan ya kemungkinan kecil lah masih ada lori-lori yang ada di dalamnya. Kemungkinannya ya dari truk kemudian diangkut langsung menuju ke pabrik ke dalam. Dan setelah itu PJKA akhirnya menutup jalur yang merupakan halte maupun stasiun yang dari Ploso menuju ke Krian, dan seluruh layanannya juga mulai tahun 1974. Nah, berarti ya pengaktifannya kurang lebih 40 tahunan lah. Jalur kereta api Krian Ploso atau Ploso Krian, yaitu salah satu jalur kereta api nonaktif yang berada di Jawa Timur tentunya. Jalur itu termasuk daerah operasional atau Daop 8 Surabaya. Nah, jalur ini dibangun oleh jalur yang Ploso sampai ke pabrik gula Ngumpul Kerep itu dibangun oleh Stadspoorwegen. Yang menghubungkan dari Krian melintasi Mojokerto atau sebelah utara Sungai Brantas, dan jika di timur itu kemungkinan ya masih sebelah kiri ya kalau dari sini. Masih sebelah kiri dari sungai. Kemudian juga dari Krian itu bertujuan akhir di stasiun Ploso. Semasa aktifnya, jalur tersebut juga digunakan untuk melayani beberapa pabrik gula, yaitu pabrik gula yang berada di Balongbendo, Krian. Kemudian pabrik gula Perning yang berada di Mojokerto. Kemudian pabrik gula Gempol Kerep yang berada di timur sini, timur dari mana? Pokok ya sudah masuk di Mojokerto lah. Gempol Kerep situ pasti terkenal. Dikarenakan kalah bersaing dengan moda transportasi lainnya seperti tadi ya, PJKA itu memutuskan untuk menutup jalur tersebut di tahun 1974. Sarana pendukung seperti rel, wesel, sinyal, dan juga alat-alat lainnya sudah dibongkar dan dibawa ke Daop atau ke daerah operasional dan dibawa ke mana? Ya, ke pabrik mungkin. Nah, yang tersisa di saat ini adalah ya kemungkinan sedikit lah, yaitu halte atau stasiunnya. Kemudian ya penumpang jembatan yang pernah saya videokan itu mungkin saya akan taruh di atas. Kemudian ada juga rel-rel ya, masih sedikit tapi yang terpendam dengan tanah ya, karena sekarang jalan
umum itu atau jalan raya itu sudah ditinggikan dikarenakan mudah kebanjiran. 1914 atau 16 halte stasiun ini berada, dan perlintasan yang ada di sini itu mulai dibangun oleh zaman Hindia Belanda Stadspoorwegen. Ya, dikarenakan apa Stadspoorwegen? Ya karena yang daerah Gempol Kerep sampai Pelosok itu Stadspoorwegen, kemudian yang Gempol Kerep ke sebelah timurnya lagi sampai ke sebelah timurnya lagi yaitu menuju ke Krian yang dari Gempol Kerep atau dari mana daerah sekitaran Perning itulah. Itu jika menurut sejarahnya yaitu dibangun oleh perusahaan Hindia Belanda Oosterliggenen, akan tetapi yang di sini yaitu Stadspoorwegen. Oke lur, di sana itu ada patok dari PT KAI atau ya pertanda di sini itu dulu ada perlintasan. Yang di sana tadi ya karena sawah-sawahnya itu masih rimbun atau masih banyak belukar lah. Jadi saya masih belum berani ke sana. Dan jalannya itu tak bisa dijangkau oleh motor. Ini dia ada di sana. Oh iya, di sana juga ada patok batas dari perlintasan aset dari tanah PT KAI atau Kereta Api Indonesia. PJKA dulu itu menutupnya sekitaran 1974 lur. Ini dia ada plang aset dari PT KAI juga yang berada di sini. Dan yang di sana yaitu ada juga patok aset. Mantap sekali lur. Kita itu wajib mengenang sejarah-sejarah, terutama sejarah apapun lah, nggak usah terutama. Ya yang menurut kalian suka itu tetap dilestarikan ya lur, supaya anak cucu kita juga tahu di mana tempat-tempat atau di mana dulu itu berada perlintasan kereta api di daerahnya mereka atau di daerah anak cucu kalian atau anak cucu kita juga. Oke ya lurs, mantap. Sampai menuju ke arah sana yaitu menuju ke arah Gempol Kerep dan bertujuan akhir di stasiun Krian. Kemudian yang menuju ke arah sana yaitu menuju ke arah tadi halte stasiun Menturus, kemudian EKS stasiun Tapen, kemudian bertujuan akhir di stasiun Pelosok tentunya. Ada juga pabrik gula Ponen, sebelah sana pabrik gula Ponen, kemudian pabrik gula Ngelom. Nanti kita juga bakalan eksplor ke sana juga. Ya mungkin jika ada peninggalannya. Di sini tidak ada peninggalannya. Dan masih berupa sawah dan ya tanah-tanah biasa lah. Dan hanya bertandakan patok-patok batas tanah dan juga plang aset PT KAI. Pada tanggal 1 Juni 1918, Stadspoorwegen SS memutuskan untuk memperpanjang dari stasiun Gempol Kerep menuju ke stasiun Pelosok. Nah, terus di tahun 1918 itu diperpanjang dari
gempol kerep menuju pelosonya. Dan berbekal dari peraturan hukum di tanggal 1 Juni 1918 juga, dan bernomor 345 STBL. Segmen Krian Gempol Kerep akan terhubung dengan stasiun Kertosono yang melalui dari arah BDSM atau Babat Jombang Stumtram Maskapai. Balik ya mesti. Ya, yang dari pelosok itu kemudian menuju ke utara atau ya menuju ke arah timurnya lagi, yang di mana pabrik gula itu loh, Ngelom. Kemudian ya bisa ke timur, ke barat gitu. Seperti itulah. BDSM sendiri tercatat memiliki kekayaan senilai 2 juta golden dan telah diakuisisi oleh Stadspoorwegen di tahun 1916. Seperti yang saya bilang tadi ya. Dan sesuai peraturan hukum di tanggal 29 Juli 1916 STBL nomor 646, kemudian di tanggal 1 September 1921 segmen Gempol Kerep sampai pelosok yang jaraknya yaitu kurang lebih 20 km, akan tetapi tadi dari Menturus menuju ke Tapen Pelosok ini ya stasiun EKS stasiun Tapen itu jaraknya 3,5 kurang lebih seperti itu. Jadi ya lumayan dekat ya lur, gak sampai 7 kilo. Itu sudah ada halte-haltenya, dan kemungkinan di zaman Hindia Belanda dulu itu ada ya itu ada kebunnya, ada pusat-pusatnya seperti itulah di zaman dulu. Sesuai rencananya atau rencana sebelum SS yang telah membeli segmen Jombang Kota sampai Jombang SS atau yang dioperasikan sekarang ini yang masih ada itu, membelinya seharga 100.000 golden dari tangan KSM atau Kediri Stumtram Maskapai di tahun 1918, tepatnya di bulan September. Pembayarannya sendiri baru dilakukan di bulan November 1918. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Jalur, mungkin cukup sekian dari video saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang ya silahkan ditambahi, tapi jangan mengejek atau jangan mengandung sara. Kemudian jika ada lebihnya jangan dikembalikan, karena ilmu itu masih tetap ada kekurangannya. Dan tadi saya juga mendadak tidak bawa skrip, tidak bawa narasi atau ya tulisan sejarahnya. Jadi ya seadanya dan seingat saya tadi yang membaca. Mungkin cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya lur, klik like sebanyak-banyaknya, klik subscribe bagi yang belum di bawah kanan video. Kemudian jangan lupa jika ada sedikit bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Coret-coret kolom komentar juga jika ada kurangnya, pasti banyak kurangnya. Oke ya lur, Mambal Media, oke lur, mantap.